Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Haleluya, saya mendengar suara-suara yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita semua diberkati oleh Tuhan, amin. Haleluya. Mari kita mau datang kepada Tuhan di hari Minggu yang indah ini, yang cerah ini. Tuhan sekali lagi memberikan kita kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, untuk kasih setiamu yang begitu besar, untuk penyertaan-Mu yang begitu luar biasa Tuhan dalam seminggu ini ya Bapa. Sungguh berkat dan anugerah-Mu kami rasakan Tuhan Yesus. Pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Tiba saatnya Tuhan, kami ingin memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan, bersekutu bersama-sama dengan Engkau dan saudara seiman kami ya Bapa. Engkau berkati Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau yang pimpin dari awal sampai pada akhirnya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan ibadah ini ya Bapa boleh menguatkan setiap kami ya Bapa. Boleh membawa kemenangan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau yang hadir dalam ibadah ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita mau naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Karena kasih dan kebaikan-Nya. Sebab Tuhan sungguh baik. Sebab Tuhan sangat baik bagi setiap kita. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Kami rasakan kebaikan-Mu Tuhan. Kami rasakan perlindungan-Mu yang tepat pada waktunya. Haleluya. Kami bersyukur Yesus karena kasih-Mu, karena berkat-berkat-Mu yang tercurah. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Sing haleluya. 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 Saya mencintai Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya mencintai Yesus.
Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Oh, haleluya. Haleluya Tuhan. Saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mencinta. Katakan dengan sungguh, haleluya. Saya mencinta Yesus. Haleluya. Yes, Tuhan. Saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mencinta. Katakan dengan hati yang percaya, dengan sungguh katakan haleluya. Saya mencinta. Oh, haleluya. Yesus, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Berikan sembah, berikan puji bagi Tuhan. Kami mau cinta Kau Yesus. Haleluya. Sembah Dia, tinggikan nama Yesus. Haleluya. Sebab aku cinta Kau Tuhan, aku cinta hadirat-Mu. Oh, haleluya, haleluya Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuji, layak disembah. Haleluya. Sembah. Yes. Mari hujat sembah Tuhan, tinggikan nama Yesus. Oh, haleluya, haleluya Tuhan. Sebab Kaulah kekuatan kami, Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang berkuasa. Yes, haleluya. Sikiara lara bakais. Oh, biar setiap mulut berseru, biar setiap lidah mengaku, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Oh, sikiara lara bakais. Haleluya, haleluya. Yesus, nama-Mu besar.
Namamu mulia Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Syukur bagimu Yesus, syukur bagimu Tuhan. Allah yang layak disembah, Allah yang layak dipuji. Oh, sekian bakais. Oh, sekian bakais. Tuhan hadir di tempat ini. Hadirat Tuhan hadir. Oh, sekian bakais. Mari sembah Dia, mari hampiri tatanya. Oh, sekian bakais. Bakais. Haleluya. Oh, haleluya. Sembah Tuhan, tinggikan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jesus. Oh, sikiara lara bakai. Haleluya Tuhan. Haleluya. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Oh, bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Tuhan. Haleluya. Hormat serta syukur selama-lamanya. Mari Yesus nyatakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Oh, haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami rindu kehadiran-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami Bapa. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku,
arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Penyertaan-Mu Tuhan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Mari dengan iman katakan bersama-sama, haleluya Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di waktu selanjutnya. Saat ada hambanya Pastor Nathan bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran, arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kami sungguh bersyukur Bapa untuk pagi hari ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu. Kami bersyukur kami punya Allah yang dahsyat, yang luar biasa, sekaligus Allah yang sungguh mengasihi kami. Dan kami mau berjanji, kami mau berkomitmen, kami mau semakin setia Tuhan.
Kami tahu waktunya udah nggak lama lagi. Selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, kami mau menunjukkan kesetiaan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan, kehadiran kami nggak sia-sia. Engkau melawat kami, menjamah kami. Bahkan setiap apa yang kami hadapi hari-hari ini, Engkau memberikan kepada kami kekuatan yang baru. Engkau memberikan semangat yang baru. Engkau memberikan pengharapan yang baru buat kami. Terima kasih Bapa. Engkau juga memberkati Tuhan setiap anak-anak yang sudah melayani. Pakai hidup mereka makin dahsyat lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Sekarang kami mau dengar isi hati Tuhan. Kau buka hati kami, pikiran kami, mata kami, telinga kami, supaya kami menangkap apa yang menjadi pesan-pesan-Mu. Untuk kami semua, urapi setiap kami, tidak terkecuali, supaya kami boleh menangkap apa yang menjadi pesan-pesan-Mu. Tuhan hamba-Mu, Kau mampukan layakan, kuasai bibir lidahnya, sehingga apapun yang disampaikan hanya dari Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Kuatkan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kita yang siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes, silakan duduk saudara, shalom. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Kita semua baik-baik, sehat-sehat. Oke, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Respon yang benar. Kita mesti punya respon yang benar dalam hidup ini. Apapun yang terjadi. Sekarang kita lihat dulu respon itu apa sih? Ini dalam bahasa Indonesia ya, jadi buat yang English speaking jangan bilang nulisnya salah Dad. Ya. Enggak, ini KBBI nulisnya gini, respons. Respon itu kalau menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, tindakan, sikap, tanggapan, reaksi, jawaban atas sebuah kejadian. Kita mesti sekali lagi, tema khotbah hari ini adalah respon yang benar. Kita harus hati-hati dalam memberikan respons. Respon itu apa? Tindakan, sikap, tanggapan, reaksi, jawaban atas sebuah kejadian. Karena faktanya dunia itu tidak terlalu peduli dengan alasan. Tapi dunia memperhatikan sikap kita, tindakan kita, reaksi kita. Itu yang dunia perhatikan. Kalau saudara suka nonton bola, begitu banyak kejadian pemain bola favorit saudara-saudara diprovokasi oleh musuhnya. Ya kan? Gimana caranya diprovokasi? Tetapi yang menyedihkan adalah dunia tidak terlalu peduli dengan yang memprovokasi atau tindakan provokasinya. Tetapi yang dunia hakimi, saya pakai kata-kata itu adalah respon atau sikap pemain bola itu. Nah, saya ngeliat pada nggak suka bola ya, jadi nggak ada respon gitu kan. Oke lah saya ganti. Kalau kita ke mall, kalau kita ke pasar, saya tuh suka ke pasar ya, nemenin Pastor Lina, jadi saya tahu. Jadi kalau ke pasar, ke mall, bawaan kita banyak. Terus tiba-tiba ada orang yang tidak hati-hati nabrak kita gitu ya. Mungkin bukan nabrak kitanya, tapi nabrak belanjaan kita. Terus belanjaan kita berantakan. Nah, dunia menunggu, menanti-nantikan respon kita apa. Ya enggak? Jadi belanjaan kita berantakan, mungkin ada pisang, mungkin ada semangka, mungkin ada apa, berantakan. Mungkin ada telur juga yang udah jatuh pecah, terus berantakan. Respon kita apa? Kita mau maki-maki orang itu, kita berhak gak maki-maki dia? Berhak gak? Kok pada gak berani ngomong? Ya secara manusia kita berhak maki-maki. Tapi kita punya pilihan melanjutkan hidup dengan baik-baik saja. Dengan ya udah kita ambilin, kita beresin dan kita continue our life. Tadi pagi saya melayani di daerah Pamulang, terus pulang ke rumah.
Udah mau deket rumah, saya belum cerita aja sama Pastor Lina. Udah mau deket rumah, tiba-tiba, untung saya pelan. Tiba-tiba ada yang buka pintu nggak ngeliat. Padahal dia bukan membelakangi loh, dia di depan. Nah kan saya mau khotbah respons. Jadi saya bilang, wah Pak hampir aja kena, untung saya pelan-pelan. Itu kan kalau kena urusan gitu kan. Nah itu contoh. Jadi pas banget mau khotbah respons dikasih cobaan dulu sama Tuhan. Responnya 2, kita mau ngomong maki-maki, hati-hati dong atau sebagainya. Tapi ya sudah, saya memutuskan untuk continue my life peacefully. Saya mau melanjutkan hidup saya dengan damai. Nah kita lihat di Alkitab ternyata banyak contoh. Dan hari ini kita mau sama-sama belajar. Saya cerita pertama adalah cerita yang selalu mengingatkan saya. Kenapa selalu mengingatkan saya? Nanti saudara tahu kenapa selalu mengingatkan saya. Saya bukan manusia yang sempurna, tapi cerita ini selalu mengingatkan saya untuk memberikan respons yang benar. Diambil dari Bilangan 20 ayat 2-13 cerita tentang Musa. Kalau saya mau kasih backgroundnya dulu, siapa sih Musa? Musa adalah orang yang hidupnya sebetulnya baik-baik saja. Jadi setelah dia lari dari tanah Mesir, dia hidup di Midian. Di situ dia punya istri, dia punya anak, hidupnya fine-fine aja, hidupnya normal-normal aja, tidak ada masalah. Dan sebagai seorang laki-laki dia juga punya pekerjaan saya jadi lupa kata-katanya. Memelihara ternak. Jadi sebagai seorang laki-laki normal hidupnya baik-baik saja. Udah punya istri, udah punya anak, punya ternak yang dia pelihara. Dan di tempat yang lain ada bangsa Israel yang berseru-seru kepada Tuhan karena diperbudak di Mesir. Dan luar biasanya bangsa Israel yang di Mesir yang diperbudak berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan menjawabnya dengan cara memanggil Musa. Ingat, Musa hidupnya baik-baik saja di Midian. Punya istri, punya anak, punya pekerjaan. Everything just fine. Terus dia dipanggil oleh Tuhan lewat sebuah pengalaman supranatural. Melihat semak yang berapi-api. Dan Tuhan bilang sama Musa, Musa, aku kasih kamu tugas membawa orang Israel keluar dari Mesir. Saudara ingat cerita itu ya? Membawa orang Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Terus Musa ke Mesir, bertemu dengan orang Israel, bertemu dengan Firaun. Dan singkat cerita, dengan dramatis, akhirnya bangsa Israel dipimpin oleh Musa keluar dari tanah Mesir. Tetapi kalau kita baca ceritanya dari kitab Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan, dan sebagainya, kita bisa bahkan di kitab Perjanjian Baru beberapa kali dikutip kembali. Bangsa Israel ini bukan bangsa yang baik-baik. Mereka suka mengeluh, suka komplain, suka menyalahkan Musa. Dan berkali-kali kalau bangsa Israel menemukan masalah, mereka selalu ngomong begini, enakan di Mesir. Saya mengajak kita semua karena saya begitu menjiwai cerita ini. Kenapa menjiwai? Ya mungkin karena saya gembala kali ya, saya jadi menjiwai cerita ini. Tapi saya ajak saudara menjiwai cerita ini. Bayangin, Musa itu diajak atau dipanggil Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi bangsa Israel dalam perjalanan setiap kali ketemu masalah, mereka selalu ngomong enakan di Mesir. Saudara kalau jadi Musa rasanya gimana? Siska ngasih, bener sis, saya juga begitu. Saya kan juga manusia. Jadi yang ngomong di sini manusia bukan malaikat. Kalau jadi Musa gimana Rick?
sebel, minimal sebel. Itu paling rendah ya sebel ya. Jadi bayangin bangsa Israel berseru-seru kepada Tuhan tentang perbudakan 400 tahun. Tuhan panggil Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi dalam perjalanan, setiap kali ketemu masalah, bangsa Israel selalu ngomong, enakan di Mesir. Udah gitu nyala-nyalain Musa lagi. Musa, ngapain sih kamu begini? Kalian membawa kami ke tempat yang binasa ya. Kamu membawa kami kepada kebinasaan ya. Itu saudara bisa kelihatan tuh. Jadi waktu saya membaca, berkali-kali saya baca cerita ini, nggak heran makanya Musa dinobatkan sebagai manusia yang paling sabar. Paling sabar. Nah, Bilangan 20 sebuah kejadian yang diangkat dari sebuah tempat namanya Meriba, di mana bangsa Israel kehabisan air minum. Dan mereka waktu kehabisan air minum, again and again, lagi dan lagi. Waktu mereka ketemu masalah, selalu yang disalahin Musa. Bayangin, apa-apa Musa. Anaknya sakit nyalain Musa, kekurangan minum Musa, lapar Musa, pokoknya Musa terus. Nah, Bilangan 20 kita lihat bangsa itu berbantah, bertengkar terjemahan lainnya dengan Musa. Katanya, andai saja kami binasa pada waktu saudara-saudara kami binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini? Supaya kami dan ternak kami mati di sini. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini? Tempat bukan untuk menabur, juga tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan minum pun tidak ada. Ini secuplik loh. Kalau kita baca seluruh ceritanya, kalimat-kalimat seperti ini sering dinyatakan oleh orang Israel. Jadi Musa itu diomongin kayak begini terus. Kenapa sih kamu bawa kami keluar? Musa kan bisa aja ngomong, gue gak mau tau, gue disuruh Tuhan tau gak? Diem sih ada batasnya, kurang lebih gitu ya. Belakangan ini kan viral tuh. Diem juga ada batasnya. Jadi Musa tuh udah mikir kayak gitu kali. Tapi tidak tercatat di Alkitab, jadi saya percaya Musa gak ngomong gitu. Kalau Nathan mungkin ngomong gitu. Jadi Tuhan yang nyuruh membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, tapi orang Israel selalu ngomong kayak begini, kenapa sih bawa kami keluar? Kamu mau kami celaka ya? Kamu mau kami binasa ya? Enakan di Mesir, Mesir penuh dengan makanan, buah, dan air. Tapi di sini tidak ada. Dan sekali lagi saya mau garis bawahi, kalimat-kalimat seperti ini udah sering keluar dari mulut orang Israel. Dan mulut orang Israel yang jumlahnya di atas 3 juta orang itu, bayangin 3 juta loh. Kita di rumah ada 3 cewek aja. Ini saya gak curhat ya, cerita aja. Kita di rumah ada 3 cewek aja, kalau ngomongnya sama terus, saya kuping jadi kenceng juga. Enggak, ini enggak curhat sekali. We are okay kok. Yes. Ini 3 juta orang, bayangin. Terus Musa tanya sama Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa. Musa. Jadi Musa nih mungkin secara manusia udah bete juga. Dia tanya sama Tuhan. Dan Tuhan jawab, ambil tongkatmu itu, engkau dan Harun, saudaramu, harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya memberinya air, memberi airnya. Jadi perintah Tuhan kepada Musa apa? Speak up, ngomong, katakan di depan bukit batu dan bukit batu itu akan memberi air. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Tapi apa yang dilakukan Musa?
Kalau Bapak Ibu Saudara membaca kitab ini atau perjalanan journey ini, baru sekali ini saya ketemu Musa marah. Baru sekali ini aja. Wajar nggak? Wajar nggak Joko? Sekali aja loh. Wajar kan? Setiap hari dibeginiin sama Israel, sekali ini aja marah. Wajar dong. Dan apa yang dilakukan Musa? Tadi Tuhan nyuruhnya apa? Ngomong, speak up. Tapi waktu Musa selesai ngobrol sama Tuhan, dia kembali kepada orang Israel, itu ada bukit batu yang besar. Terus Musa mengangkat tangannya, apa yang dilakukan Musa? Dia bukan ngomong, dia pukul. Bak! Bak! Mungkin udah bertahun-tahun dia udah nahan nih. Bertahun-tahun dia udah nahan. Diomongin gitu terus. Kali ini gue ada kesempatan melampiaskan emosi. Bukan mukul orang, bukan mukul binatang. Yang dia pukul apa? Bukit batu. Secara manusia nothing is wrong with that. Betul? Tapi emosinya memuncak. Mungkin dalam hati Musa, kali ini gue lampiaskan emosi ini. Pukul. Dar. Air keluar. Dan banyak sekali keluarnya umat itu, ternak itu minum. Happy ending? Happy ending? Buat orang Israel happy ending. Tapi waktu saya baca ini, berkali-kali saya baca, saya bilang sama Tuhan, ngeri ya. Tuhan ngomong kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Sebab itu, kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang kuberikan kepada mereka. Saya tiap kali baca ini, saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, tanggung jawab seorang gembala itu besar sekali. Besar. Dan sorry saya mau ngomong, berat. Gembala manusia kan? Manusia. Boleh nggak kesel? Boleh. Boleh nggak marah? Boleh nggak marah? Boleh. Siapa yang setuju boleh marah? Apalagi kalau yang dijemati, yang digembalakan bukan Hope Church. Hope Church ini baik. Bener loh, setiap kali saya ketemu teman-teman gembala, saya selalu ngomong, saya bersyukur jadi gembalanya Hope Church. Tapi ada gembala-gembala yang jemaatnya ngelawan, jemaatnya ngebantah, gembalanya habis khotbah malah dimarah-marahin. Lu ini ya, lu nyindir gue tadi ya, lu nyindir gue gitu. Ada kayak begitu. Terus ada yang dikasih tahu nggak nurut. Pokoknya semau sendiri deh. Jadi saya baca cerita ini, saya sungguh-sungguh setidaknya saya bisa mengimajinasi, bukan gambaran loh, tapi yang mengimajinasi perasaannya Musa. Jadi saya ulang ya, saya bisa mengimajinasi perasaannya Musa. Bayangin, tiap hari digituin. Ingat, Musa dipanggil untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi setiap kali ada masalah, bangsa Israel ngomongnya apa? Enakan di Mesir. Untung nih namanya Musa bukan Natan. Kalau namanya Natan, ini sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Terus saya ngomong, terserah lu lah. Gitu dong. Tapi Musa tidak.
Musa tetap setia melakukan panggilannya. Sekali ini aja dia lepas kontrol. Lepas kontrol kan? Sekali ini aja loh. Sekali lagi ya saya ngomong, saudara baca deh dari Keluaran sampai Ulangan. Nggak pernah Musa marah. Sekali ini aja dia marah. Pukul tuh. Bah! Dan waktu dia memberikan respon yang salah, janji Tuhan buat Musa dibatalkan. Fatal gak? Fatal. Jadi sekali lagi, ini menjadi bekal buat saya. Setiap kali saya baca cerita ini, Nathan, hati-hati ya. Kamu sudah dipanggil Tuhan untuk jadi gembala, hati-hati. Karena kalau kamu bikin respon yang salah, janji Tuhan buat kamu bisa gak jadi. Saya gak minta dikasihani ya, udah gini kasihan ya Pastor Nathan, kagak usah. Cuma yang saya mau bagikan adalah, saudara bukan gembala, tapi ini juga berlaku. Kalau kita gagal memberikan respon yang benar, itu bisa membatalkan janji Tuhan buat saudara-saudara. Dan ini fatal. Kenapa? Saya percaya semua orang Israel yang keluar dari tanah Mesir pengen banget masuk. Sekali lagi, pengen banget masuk tanah perjanjian. Termasuk Musa. Tetapi hanya karena satu kesalahan yang, ya kalau menurut saya sebagai manusia, ya Tuhan wajar lah. Wajar gak? Wajar gak? Wajar gak? Semuanya mendukung saya. Wajar. Wajar. Tapi itu membuat Musa tidak menerima janji Tuhan. Jadi hati-hati ya saudara ya. Jangan pernah ngomong, Tuhan aku wajar dong melakukan ini. Karena apa? Tuhan punya standar yang berbeda. Jadi walaupun ada orang yang irritate banget, itu bahasa Inggris yang saya gak suka, irritate. Irritate tuh kayak setiap hari digores, sret. Setiap hari, sret. Berapa kali? Setiap hari. Hampir 40 tahun. Sret. Sekalinya ada kesempatan, nggak mukul siapa-siapa, mukul batu doang. Dar. Tapi Tuhan bilang, kamu melanggar kekudusanku. Waduh. Saudara nangkep maksudnya? Nangkep? Hati-hati dengan respon kita. Ada orang, tadi kita lagi belanja baik-baik, ada yang jatuhin belanjaan kita lagi nyetir baik-baik, ada yang pepet kita, ada yang ambil jalur kita, apapun, kita lagi kerja baik-baik, ada orang yang mengkhianati kita, jelek-jelekin kita di depan bos, dan sebagainya, ngambil proyek yang mestinya kita punya, ngambil bonus yang mestinya kita punya dan sebagainya. Secara manusia wajar dong aku ngelawan. Wajar gak? Tapi hari ini kita belajar satu hal ya. Walaupun menurut manusia yang dilakukan Musa itu wajar, tapi itu membuat Musa kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Jadi hati-hati dengan respon. Nah,
kita akan lihat cerita yang lain yang saya juga melihat cerita ini dramatis. Jadi cerita Musa menurut saya pribadi itu udah dramatis. Tetapi saya ajak kita melihat cerita yang lain yang menurut saya juga dramatis juga. Cerita seorang perempuan Kanaan yang diambil dari Matius 15, 21, 28 dan juga paralel dengan Markus 7 ayat 24 sampai 30. Markus 7 malah mengatakan perempuan ini adalah perempuan Yunani, perempuan Siro Fenisia. Nah, saya cerita dulu backgroundnya. Perempuan ini adalah seorang ibu. Ada yang ibu di sini? Angkat tangan, ibu. Yes. Yes. Ibu itu paling gak bisa kalau anaknya sakit. Setuju? Setuju ya? Jadi apapun masalah yang dihadapi oleh seorang ibu, tapi ibu itu paling gak bisa kalau anaknya sakit. Nanti Cindy, Fania akan tahu perasaan itu. Jadi kalau anaknya sakit, apalagi gak sembuh-sembuh. Jadi udah minum obat, udah ke dokter, gak sembuh-sembuh juga. Udah, pokoknya segala cara dilakukan. Gak sembuh-sembuh juga. Nah, ibu ini anaknya sakit dan tidak sembuh-sembuh. Ingat, ibu ini perempuan Kanaan, dikatakan dia perempuan yang berasal dari Siro Fenisia, orang Yunani. Jadi dia bukan orang yang gak punya duit. Dia punya duit buat ke dokter, dia punya duit buat beli obat. Tapi anaknya gak sembuh-sembuh. Terus dia dengar ada sosok namanya Yesus Kristus yang bisa menyembuhkan. Makanya dia bela-belain mau ketemu dengan Yesus Kristus. Supaya anaknya sembuh. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Saudara kalau baca Alkitab jangan plain gitu ya. Yang ikut KOM 200 hari Kamis kemarin saya jelasin. Saya kalau baca Alkitab, itu Pastor Lina aja sampai ngomong baca lama amat sih. Saya suka baca Alkitab. Kenapa? Kalau saya baca Alkitab, saya mengimajinasi. Jadi buat saya Alkitab itu menarik. Saya membayangkan. Jadi waktu saya baca cerita ini, bayangin ada seorang ibu, anaknya sakit, gak sembuh-sembuh, menderita. Terus ibu ini kan namanya ibu kan, feeling seorang ibu, naluri seorang ibu nggak tegaan kalau anak sakit terus. Terus dia cari Tuhan Yesus, terus ketemu Tuhan Yesus, dia berseru-seru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Dia serius nggak ngomong gini? Serius dong, anaknya sakit kok. Tapi apa jawaban Tuhan? Namun Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Ya dicuekin. Boleh gak saya ngomong gitu? Dicuekin. Yesus sama sekali gak jawab. Bahkan murid-murid Yesus ngomong sama Yesus, "Usir aja, dia mengganggu. She is so annoying." Murid-murid ngomong sama Tuhan Yesus di depan perempuan itu. Usir aja. Usir aja. Tadi yang ibu angkat tangan, coba ngebayangin. Anaknya sakit, terus pengen didoain. Pengen didoain. Gak usah ngomong Tuhan Yesus. Sama Pastor Nathan. Pengen didoain. Terus manggil saya, "Pastor," saya cuek aja. Apa responnya?
Apa responnya dicuekin sama Pastor Nathan? Marah, kesel, sombong amat lu. Emang pendeta cuma lu gitu ya kurang lebih ya. Dicuekin. Udah gitu, bukan murid lah. Yang sama-sama melayani. Bisa David, bisa Ricky. Ngomong, kok usir aja mengganggu. Bayangin. Coba saudara bayangin, saya gak usah sebut nama. Bayangin saudara di posisi perempuan itu. Pastor, tolong dong, anak saya sakit, Pastor, tolong. Saya cuek aja. Terus udah gitu ada Ricky, ada David, ada siapa lagi lah ngomong. Pastor usir aja, usir, berisik. Rasanya gimana tuh? Sedih, kecewa, marah. Waduh. Terus Yesus ngomong begini lagi. Jadi tadi dicuekin, terus murid-murid suruh ngusir. Terus Yesus jawab, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ingat, dia orang Yunani, dia bukan Israel. Terus Yesus jawab begitu. Rasanya gimana? Rasanya, aduh. Lanjut. Dahsyat tuh. Tapi perempuan itu bukannya lari, bukannya kabur. Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Dia udah dikecewakan, udah dicuekin, udah diberi sebuah statement yang sangat rasialis. Betul loh, aku hanya buat orang Israel, siapa kamu gitu kan. Tapi perempuan ini malah mendekat, malah menyembah Tuhan sambil ngomong, Tuhan tolonglah aku. Saudara mau tahu jawaban Yesus? Apakah Yesus terenyuh dengar jawaban ini? Apa Yesus terenyuh dengar jawaban ini? Tidak. Jawaban Yesus apa? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Dengan kata lain, perempuan itu disamakan seperti anjing. Sekali lagi saya mau tanya, gimana kalau kita ada di posisi perempuan itu? Nomor 1 dicuekin. Dicuekin kan? Nomor 2 diusir. Nomor 3 disindir. Nomor 4 dikatain anjing. Boleh nggak saya ambil kesimpulan itu? Perempuan ini punya alasan untuk meninggalkan Tuhan. Perempuan ini bukan cuma punya alasan, punya banyak alasan untuk meninggalkan Tuhan. Dan ini yang terjadi hari-hari ini. Begitu banyak orang kecewa sama Tuhan. Tapi lihat respon perempuan itu. Benar Tuhan, namun anjing itu, dia ngaku dia anjing. Anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Sekali lagi ya, kalau saudara cuma baca Alkitab, nggak nangkep esensinya. Tapi waktu kita baca sungguh-sungguh, perempuan ini udah 4 kali digituin loh. Dicuekin, diusir, disindir, dikatain. Tapi perempuan ini ngomong, benar Tuhan, anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dahsyat gak? Empat kali digituin dan dia tidak mundur. Dan dia tidak memberikan respon yang salah. Rewardnya apa? Yesus berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Jadilah kepadamu seperti yang
kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Hari ini khotbahnya simple. Tentang respon yang benar. Simple banget kan? Tapi pertanyaannya, gampang dilakukan gak? Gampang dilakukan gak? Berapa banyak dalam hidup kita, saya gabung dengan cerita Musa tadi, dalam perjalanan pelayanan kita. Kita pelayanan loh, bukannya maling, bukannya nipu orang. Dalam perjalanan pelayanan kita dikhianati orang. Kita dikecewakan orang. Pastor, saya sudah gak mau pelayanan lagi. Kecewa. Kecewa sama gembala, kecewa sama wakil gembala, kecewa sama sesama rekan pelayanan, kecewa sama jemaat. Bahkan ada yang bilang saya kecewa sama Tuhan. Ingat, waktu kita dipanggil Tuhan seperti Musa dipanggil Tuhan, respon yang salah bisa membuat Musa tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Apapun panggilan yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Sekali lagi saya ngomongnya, apapun panggilan yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Ini saya ngomong buat saya sendiri juga. Jangan sampai upahnya tidak dapat. Hanya karena respon yang salah. Hanya karena emosi yang tidak terkendali. Tapi kita belajar dari perempuan ini yang punya endurance. Endurance. Kemarin Pastor Lina ngomong sama saya, kata-kata endurance. Padahal dia gak tahu saya mau khotbah ini hari ini. Berapa banyak kita merasa kecewa. Berapa banyak kita merasa tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Tidak sesuai yang saya cita-citakan. Terus kita lambat tapi pasti mundur. Mundur. Tapi hari ini kita belajar dari seorang perempuan Kanaan. Perempuan Yunani, perempuan Siro-Fenisia yang walaupun mengalami tantangan bertubi-tubi, tantangannya bukan dari orang yang tidak percaya. Ya enggak? Tantangannya dari ring satunya Tuhan Yesus. Tapi karena dia punya endurance, daya juang, daya tahan, sampai akhirnya Tuhan gak tahan, Tuhan ngomong, apapun yang kau kehendaki, jadilah itu. Saudara mau gak ngalamin itu? Mau semua ya? Tapi kuncinya tadi, respon yang benar. Respon yang benar. Emang gak gampang. Kan saya udah ngomong, ini khotbah sederhana. Tapi dilakukannya gak gampang. Yuk WL Singers pemusik, boleh maju ke depan. Membutuhkan daya juang yang luar biasa. Membutuhkan, apa ya istilahnya? Sebuah kenekatan luar biasa. Sebuah niat yang luar biasa. Kalau Tuhan belum jawab doaku, kalau Tuhan belum genapi janjinya, aku tidak akan menyerah. Itu. Mau begitu gak? Mau begitu gak? Yuk bangkit berdiri sama-sama yuk. Semua tutup mata ya. Semua tutup mata. Kalau Tuhan memberikan firman ini kepada kita, Tuhan tahu ada yang sungguh-sungguh butuh dengar ini.
Kalau orang itu adalah saudara, semua tutup mata, saudara boleh angkat tangan. Mungkin saudara merasa dikecewakan, dan yang mengecewakan bukan orang biasa. Mungkin orang itu orang Kristen, mungkin orang itu orang yang melayani Tuhan, bahkan mungkin orang itu adalah orang yang menjadi pemimpin dalam pelayanan. Kalau ada mungkin saudara-saudara yang mengalami seperti perempuan Kanaan ini, saudara boleh angkat tangan. Atau sebaliknya, kalau saudara-saudara merasa seperti Musa, saudara sudah melayani Tuhan sungguh-sungguh, sudah taat akan panggilan yang dari Tuhan, tetapi orang-orang sekeliling saudara selalu melawan saudara, gak mau taat, gak mau nurut, gak mau kerjasama. Saudara boleh angkat tangan. Tuhan, Engkau yang tahu hati kami masing-masing Tuhan. Ada yang datang dengan hati yang terluka, dan yang melukai bukan orang biasa. Orang yang melukai adalah anak Tuhan. Orang yang melukai adalah pelayan Tuhan. Orang yang melukai adalah hamba Tuhan. Aku berdoa Tuhan, Engkau mampukan anak-anak-Mu untuk melepaskan pengampunan. Kami gak mau apapun yang kami alami menggagalkan janji Tuhan digenapi dalam hidup kami. Kami gak mau Tuhan emosi sesaat akan menggagalkan janji Tuhan buat kami. Tapi sebaliknya Tuhan, kami mau seperti perempuan Kanaan ini yang punya endurance, daya tahan. Sehingga akhirnya Tuhan Yesus sendiri yang berkata, apapun yang kau kehendaki, jadilah itu padamu. Kuatkan kami Tuhan, tidak terkecuali setiap pribadi, kuatkan kami. Kami tahu ada janji yang besar dari Tuhan. Kami tahu ada janji yang mulia dari Tuhan. Kami tahu ada precious promises dari Tuhan. Dan kami gak mau kehilangan itu. Mampukan kami Tuhan untuk memberikan respon yang benar. Mampukan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, terimalah berkat yang terbaik, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita. Ada selalu bersama-sama dan kita mulai saat sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Limpahkan berkat rahmat-Mu, limpahkan damai serta-Ku, limpahkan kasih karunia-Mu di dalam Yesus Tuhan. Berjalan di dalam